Di permukaan bumi, terdapat lautan, gunung, dan lembah yang jumlahnya hampir tidak terhitung. Gunung-gunung di bumi ini sangatlah banyak, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Namun, terdapat satu gunung yang diciptakan oleh Allah dengan cara yang misterius, yang konon merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri Gunung Jabal Qaf, gunung yang paling rahasia di muka bumi. Dikatakan bahwa Jabal Qaf adalah gunung terbesar dan merupakan induk dari semua gunung di seluruh dunia, di mana gunung-gunung lainnya adalah cabang-cabangnya. Kebenaran mengenai hal ini tentunya memiliki maksud dan fungsi tertentu yang hanya diketahui oleh Allah. Gunung Qaf diciptakan dalam keadaan tersembunyi dan misterius, dan hanya sedikit orang yang mengetahui tentangnya. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai bentuk dan ukuran Gunung Jabal Qaf, serta fungsinya di bumi. Apakah benar Jabal Qaf adalah gunung terbesar di muka bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di balik Gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tidak ditumbuhi tanaman. Luas tanah tersebut seperti luas dunia 7 kali lipat, dipenuhi oleh malaikat, sehingga jika sebuah jarum dijatuhkan dari atas, cahaya akan jatuh di atas salah satu dari mereka. Setiap malaikat memegang bendera yang panjangnya 40 farsakh dengan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap malam Jumat, mereka berkumpul di sekitar gunung tersebut untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fajar subuh tiba, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi pada hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara yang penuh harap, dan Allah pun berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, Kami ingin engkau mengampuni dosa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjawab, Aku telah mengampuni mereka. Gunung Qaf yang diciptakan oleh Allah dari zamrud hijau mempengaruhi warna biru langit yang sering kita saksikan, berfungsi sebagai penyangga bagi seluruh umat di bumi agar tidak terguncang, dan dijaga oleh seorang malaikat yang besar dan kuat. Suatu ketika, Sayyidina Iskandar Zulkarnain mendaki Bukit Qaf dan bertanya, Hai Jabal Qaf, di bawahmu terdapat sejumlah bukit kecil, ceritakanlah kepada saya tentang kekuasaan Allah yang demikian itu. Bukit Jabal Qaf menjawab, Di balik saya terdapat bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yaitu 500 bukit yang terbuat dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Air yang dibekukan ini berfungsi untuk melindungi lapisan-lapisan bumi agar tidak hancur oleh kedahsyatan api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang paling dalam, dan gunung-gunung tersebut dipancangkan di bumi sebagai penyangga agar bumi tidak terguncang. Quran Surat Luqman ayat 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Luasnya langit dan bumi memberikan makna yang berpasangan, di mana langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Quran Surat Yasin ayat 36. Kita dipastikan memahami maksud dari pasangan tersebut, di mana luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama. Jika tidak sama, orang Jawa menyebutnya gitang atau pincang. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi dengan cara yang serupa. Quran Surat Al-Talaq ayat 12. Ketika Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi menjawab, dengan beberapa gunung. Pertanyaan berikutnya, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi menjawab, dengan Gunung Qaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Ketika ditanya, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Nabi menjawab, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya mengenai jarak antara perjalanan kiri dan kanan, utara dan selatan dari titik tengah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 200 tahun perjalanan.
Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7, Nabi menjawab, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Quran Surat Al-Ra'd ayat 4. Menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi oleh beberapa lembah dan bukit terletak di antara daerah Jordania dan Arab Saudi. Ada pula yang menyatakan bahwa Gunung Qaf berada di daratan Yaman atau di Persia dekat tembok Yajuj dan Majuj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas, di mana hidup para waliullah dari golongan Rijalul Qiyam yang berjumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Qaf adalah laki-laki soleh yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih untuk beribadah. Gunung Qaf adalah suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata, dan kehidupan di sana bersifat tersembunyi, setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Konon, tidak jauh dari Gunung Qaf terdapat sebuah pulau, Pulau Al-Qadr, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai, di mana Nabi Khidir Al-Hisam tinggal. Selain Gunung Qaf, terdapat juga Gunung Nu'wan yang terletak di daerah paling timur dunia, yang mungkin adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nu'wan mirip dengan Gunung Qaf, namun penduduknya terdiri dari 30 orang wanita yang merupakan para maratul ghaib. Baik Gunung Qaf, Gunung Nu'wan, Bukit Merah, Pulau Al-Qadr, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para waliullah lainnya hanya dapat diakses oleh para wali dan orang-orang soleh. Gunung Qaf pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau dipanggil Allah untuk menghadap di haribaannya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat itu, perjuangan Islam menghadapi ujian yang sangat berat, dengan gangguan dan hinaan yang semakin meningkat. Peristiwa Isra dan Mi'raj dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah menjalani Mi'raj, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar, Qaf namanya, yang terletak di atas sebuah pedang perak yang menghampar. Di belakang gunung tersebut terdapat 70 gunung lainnya, dan di belakangnya terdapat sebuah kota yang dihuni oleh makhluk dari jenis Bani Adam. Ketika Rasulullah sampai di sana, mereka segera mengucapkan salam dan memuji kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, serta menyatakan keimanan mereka kepada beliau. "Siapakah kalian? Kami belum pernah melihat kalian," sapa Rasulullah. Seorang pemimpin mereka menjelaskan, "Kami adalah komunitas Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam diutus Allah. Namun setelah beliau wafat, terjadi kerusuhan dan perpecahan di antara kami, yang mengakibatkan berbagai bencana. Tidak kurang dari 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menyadari kerancuan ini, sekitar 200 orang yang ahli ibadah tampil untuk membenahi masyarakat, namun mereka malah dibunuh. Kami berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam akidah kami. Tiba-tiba, tanah di hadapan kami terkuak lebar dan kami terperosok ke dalamnya selama 18 bulan sebelum akhirnya keluar ke tempat ini. Sebelum semua ini terjadi, Nabi Musa alaihissalam berpesan agar jika kami menjumpai Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamnya dan ajari kami mengenai Al-Quran, sholat, puasa, dan hukum-hukum lainnya. Pada kesempatan pertemuan ini, mereka diajari oleh Rasulullah mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah kemudian berkeliling melihat kehidupan mereka dan mengajukan berbagai pertanyaan. Mereka menjelaskan bahwa rumah mereka selalu terbuka karena mereka adalah komunitas yang aman, tidak pernah terjadi keributan.
Mereka juga menjelaskan bahwa masjid mereka jauh dari perumahan untuk menambah pahala, dan bahwa mereka tidak pernah tertawa karena khawatir akan mengesatkan hati. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpamitan untuk melanjutkan perjalanan bersama Jibril. Demikianlah beberapa riwayat mengenai misteri Gunung Jabal Qaf yang pernah digambarkan dan diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sumber lainnya. Hingga saat ini, dunia barat belum dapat menemukannya dengan teknologi karena gunung tersebut tertutupi dari pandangan orang-orang kafir. Semoga hal ini menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan dan mendukung saluran ini. Kami doakan semoga Anda selalu sehat, rezeki lancar, dan senantiasa dalam ridha Allah. Bagi yang baru menonton, silakan dukung saluran ini dengan cara mengklik like, berkomentar, berlangganan, dan menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan inspiratif lainnya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi